mengerti tentang firman Tuhan, firman kasih karunia-Mu yang luar biasa ini. Dan Kau kiranya kuasai hati pikiran kami Tuhan, setiap kami yang hadir di sini, supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan dan bisa menerapkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau berkati semua jemaat-Mu yang di sini, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya hamba-Mu bisa menyampaikan dengan baik, dan semua kami beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Jemaat, Bapak Ibu semua bisa saya persilakan untuk duduk kembali. Ya. Ya, shalom. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Baik ya? Baik ya, puji Tuhan ya, amin ya. Ya, kita masih bersyukur kita masih bisa diberikan kesehatan ya, terutama karena sehat itu mahal Bapak Ibu. Untuk di kondisi-kondisi yang sekarang memang sudah mulai agak normal ya. Yang bekerja mungkin sudah sampai di ibaratnya sudah masuk, meskipun masih ada yang WFH. Untuk anak-anak sekolah masih WFH sekarang, dan kebetulan dengar-dengar nanti tahun ajaran baru bisa kembali masuk, tapi itu masih diperbincangkan ya, karena guru-guru yang mengajar semua harus divaksin, betul, harus divaksin, dan kalau tidak divaksin guru-gurunya tidak bisa mengajar, tidak diperbolehkan untuk mengajar karena menyangkut kesehatan siswa ya kan. Anak-anak mungkin lebih rentan, jadi ya kita bersyukur meskipun sekarang masih belum terlalu menghilang ya, kita sebut karena ibaratnya semua masih dalam keadaan aware. Kita masih harus tetap aware ya kan, di luar sana penyakit segala macam. Jadi tetap kita harus menjaga kesehatan. Dan sedikit sebelum kita memulai puji Tuhan, terima kasih untuk doa Bapak Ibu semua, karena minggu lalu tanggal 10 April saya sudah menjalani tahapan terakhir dari kewajiban seorang mahasiswa, yaitu wisuda ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, sudah selesai, akhirnya sudah resmi tidak menjadi donatur lagi donatur kampus ya, karena beberapa semester ini hanya berjalan karena memang pandemi juga, karena berjalan jadi masih harus terus berusaha keras seperti itu Bapak Ibu. Puji Tuhan saya sudah lulus kemarin, wisuda maaf, kalau lulus sudah dari Februari, tapi disahkannya itu wisuda ini kan bagian dari salah satu tradisi ya. Jadi kalau misalnya wisuda yang ditunggu-tunggu, apalagi orang tua, apalagi ayah ibu, saya menunggu wisuda seperti itu. Jadi tanggal 10 kemarin, jadi wisudanya online Bapak Ibu. Online kebetulan. Jadi kalau dulu masih normal kan kita pasti ikut ya, ramai sekali, dandan sana, Bapak Ibu, ibunya pasti pakai kebaya, dandan segala macam gitu kan. Kalau saya di rumah saja di rumah saja. Jadi wisuda itu baru bangun pagi Bapak Ibu, wisuda celana pendek, hanya celana pendek hanya celana pendek. Terus kebetulan karena kita memang dikasih toga, jadi dikasih toga, dikasih bajunya. Jadi kita pagi-pagi udah itu muka masih ngantuk ya kan, tidak terbiasa bangun pagi, tapi harus disuruh wisuda. Terus kemudian jadi kita lihat layar, hanya layar kita lihat semua yang perempuan sudah pada dandan gitu kan, sudah rapi. Terus saya pikir kayak aduh sudahlah gitu kan. Jadi hanya melihat tontonan saja, sebagai kegiatan wisuda, hanya seperti aja. Jadi saya wisuda di depan sambil duduk puteran ibu gembala bawain sarapan jadi sarapan wisuda sambil sarapan gitu. Jadi ya begitulah lika-liku
anak-anak mahasiswa sekarang, jadi yang online yang wisuda memang harus online, jadi tidak bisa karena yang lulus tuh banyak sekali, hampir 3.000 sampai 4.000 orang. Jadi tidak mungkin ada satu tempat yang bisa menampung. Ada memang satu tempat yang bisa menampung, tapi tidak mungkin bisa diperbolehkan untuk pemerintah seperti itu. Jadi kita sebagai manusia memang harus maklum, apalagi dalam kondisi seperti ini, gitu ya. Dan memang kita sebagai manusia, apalagi orang yang percaya, gitu ya, selama hidup di dunia harus memperjuangkan yang menjadi kewajiban kita. Ya, amin ya, Bapak Ibu ya, terutama untuk keselamatan. Amin ya, Bapak Ibu. Sekali lagi, jadi saya bilang kita sebagai manusia harus memperjuangkan kewajiban kita sebagai orang percaya selama hidup di dunia. Begitu juga dengan keselamatan. Amin Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Ini jangan langsung amin gitu Bapak Ibu ya. Jangan amin begitu mendengar kata-katanya. Wah bagus ini kata-kata bisa. Amin Bapak Ibu. Amin. Lah, ini gimana ini kita ini? Ya, Bapak Ibu ya. Coba ditelaah lagi kata-katanya. Jadi kita sebagai manusia memang wajib di dunia ini harus memperjuangkan kewajiban kita sebagai manusia, betul. Begitu juga dengan keselamatan. Amin. Tadi amin, sekarang tidak, mana yang betul? Nah, itu dia. Berarti tidak amin, karena keselamatan bukan kita yang mengerjakan. Amin. Baru amin, itu dia. Ya, semua yang ada di sini pasti sudah mengetahui sudah mengenal ini. Makanya saya tegaskan sekali lagi, banyak orang-orang di luar sana memang yang masih sangat mengikuti ibaratnya seperti ini. Apa yang disampaikan oleh pengkhotbah atau pelayanan firman di depan, memang kalau tidak jeli, kita sebagai orang percaya, apalagi yang sudah mengenal firman keselamatan kasih karunia, itu harus jeli. Berkali-kali pasti disampaikan di depan sini, entah itu oleh Pak Gembala, entah itu oleh Pak Dales sebagai pelayan firman di depan. Itu kita harus jeli, apapun itu. Dan kita tahu mana orang yang belum selamat, mana orang yang belum percaya dengan kita orang yang sudah percaya. Otomatis hal yang memang paling mudah diketahui adalah mengenai keselamatan. Ya, itu hal yang paling mudah dan paling sangat-sangat ibaratnya kalau bisa kita bilang itu kasat mata sebenarnya. Kalau kita sudah mengetahui atau sudah belajar mengenal firman kasih karunia, apalagi kita sudah orang-orang diselamatkan. Jadi hal-hal yang seperti itu banyak sekali pengkhotbah di depan itu hanya memberikan, bukan motivasi saya bilang. Memang mereka menyampaikan firman, tapi firman yang disampaikan ini tidak sesuai atau tidak tidak dibagi dengan benar dan tepat, tidak dibagi dengan tepat dan benar. Itu dia, itu yang harus diwaspadai. Jadi untuk mengurangi ya kemungkinan seperti tadi seperti tadi gitu. Jika kita mendengar bahwa pengkhotbah itu memang sudah sepatutnya bahwa seorang pengkhotbah memberikan atau menyampaikan firman, otomatis pasti bagus gitu. Jadi jemaat-jemaatnya hanya iya seperti itu. Tapi kalau kita itu tidak boleh. Jadi memang harus betul-betul sesuai. Jadi ini yang dinamakan dengan kritis. Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang percaya harus kritis, karena ini menyangkut dengan kebenaran yang kita pegang selama ini. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita mau ombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran palsu di dunia ini. Banyak sekali. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang orang-orang beragama Kristen memang banyak kebingungan tentang apa ini. Banyak sekali kebingungan, ya kan? Tidak hanya tentang kehidupannya, tetapi juga tentang firman Tuhan, terutama tentang firman Tuhan. Nah, kebingungan ini sebenarnya hanya masalah-masalah seputar dengan perbuatan, ya, hanya tentang masalah-masalah perbuatan.
bolehkah kita melakukan ini, bolehkah kita melakukan itu, atau tidak bolehkah saya melakukan itu, atau tidak bolehkah saya melakukan ini. Itu hanya seputar perbuatan-perbuatan saja. Orang-orang Kristen sekarang di zaman kasih karunia ini, yang mereka pikirkan sebagai orang Kristen ini bukan masalah keyakinan berdasarkan iman. Itu yang tidak dipikirkan oleh manusia atau orang Kristen saat ini. Sekali lagi Bapak Ibu, yang dipikirkan hanya perbuatan dan perbuatan. Itu selalu dipikirkan oleh manusia saat ini, orang Kristen. Yang tidak dipikirkan adalah keyakinan mereka. Keyakinan mereka berdasarkan iman. Itu yang tidak mereka pikirkan. Dan tetapi hanya berdasarkan keyakinan perbuatan mereka sehari-hari. Ya Bapak Ibu. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari Bapak Ibu. Itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari dari orang-orang Kristen saat ini, orang-orang banyak di luar saat ini. Nah, dan kita sebagai orang-orang Kristen saat ini, apa sih yang harus memang kita lakukan? Ya, menilai seorang Kristen hanya fokus pada apa yang diperbuatnya. Itu yang selalu dilakukan oleh orang-orang Kristen atau orang-orang yang menamakan dirinya Kristen pada saat ini. Tapi tidak mengerti sebetulnya apa sih iman itu. Apa yang paling penting dari iman itu saat ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya akan mengajak kita membedakan apa itu keselamatan, ya, apa itu keselamatan dan apa itu melayani. Melayani itu perbuatan, tapi perbuatan ini tidak berpengaruh betulkah dengan keselamatan? Apakah setelah kita selamat hanya sudah selamat saja, ataukah ada hal lain? Kalau misalnya kita bilang kita selamat tidak dengan perbuatan, ya kita sepakat akan hal itu, karena kita selamat hanya melalui iman. Tapi apakah perbuatan itu tidak diperlukan juga, Bapak Ibu? Ya, kita akan melihat itu. Jadi kita akan membedakan keselamatan dan apa itu melayani. Nah, serta hubungan dari keduanya, keselamatan dan melayani. Apakah ada hubungannya? Nah, pertama-tama kita akan buka Alkitab kita, Bapak Ibu. Saya mengundang kita untuk membuka Alkitab kita pada firman Tuhan, kitab Roma, ya, untuk semua juga yang menyaksikan ini lewat live streaming. Kita akan membuka Alkitab kita di Roma pasalnya yang ke-6. Pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11, ya. Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 11. Sudah Bapak Ibu ya? Oke, kita akan membacanya secara bergantian. Seperti biasa, saya akan memulai di ayat yang ganjil, Bapak Ibu semua di ayat yang genap. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Mati dan Bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambur lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan hidupnya adalah kehidupan bagi Allah.
Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, ini luar biasa sekali firman yang telah kita baca. Di pertama-tama ya, Bapak Ibu, coba kita lihat, kita perhatikan di ayat yang ketiga. Kita garis bawahi itu. Sekali lagi saya baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis di dalam Kristus? Ya, amin Bapak Ibu ya. Kita telah dibaptis. Berarti kita sudah dibaptis. Di dalam siapa? Kristus. Di dalam Kristus. Dan kemudian di situ dilanjutkan lagi, telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi ketika Kristus mati, kita juga ikut dibaptiskan. Ya, kita dibaptis di dalam Kristus, dalam kematiannya, ya, dalam kematiannya. Kemudian ayat yang keempat, Bapak Ibu, dengan demikian kita telah dikuburkan. Kita juga sudah dikuburkan, ya, bersama-sama dengan Dia. Oleh apa, Bapak Ibu? Oleh baptisan dalam kematian. Supaya apa? Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, apa? Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Itu yang pernah saya sampaikan di depan sini, entah 1 bulan yang lalu atau terakhir kali saya di depan sini, bahwa ketika Yesus mati, Dia tidak hanya mati, kita juga ikut mati. Kita juga sebagai manusia ikut mati bersama-sama dengan Kristus. Tetapi tidak hanya itu saja. Apakah kematian Kristus sudah cukup di situ? Tidak. Karena yang terjadi adalah ketika Yesus mati, Ia turun ke alam maut. Ya, kemudian setelah turun ke alam maut, tidak hanya itu saja. Apakah Yesus hanya mati? Tidak. Dia juga bangkit. Ketika Dia bangkit, apakah kita ikut bangkit? Kita juga ikut dibangkitkan. Jadi antara kematian dengan kebangkitan itu tidak boleh dipisahkan. Ya, amin ya Bapak Ibu ya. Itu tidak boleh dipisahkan. Kemudian ini merujuk kepada posisi kita sebagai orang-orang percaya. Posisi keselamatan kita. Amin ya Bapak Ibu. Bahwa keselamatan itu adalah hasil dari pekerjaan Kristus. Apakah di situ ditunjukkan bahwa kita ikut bersama-sama melakukan keselamatan itu? Tidak. Di situ hanya disebutkan Kristus. Ataukah tidak tahu bahwa kita semua telah dibaptis, ya, di dalam Kristus. Kemudian dengan demikian kita juga telah dikuburkan. Yang mati siapa, Bapak Ibu? Yesusnya yang mati. Kristusnya yang mati. Berarti yang mengerjakan siapa, Bapak Ibu? Yesus. Oke? Jadi jangan salah persepsi. Kita tidak ada andil apapun dalam keselamatan kita. Dan menghapus dosa-dosa kita tidak ada andil. Hanya Kristus, pekerjaan Kristus, dan bukan dari pekerjaan kita atau siapapun itu, masing-masing orang. Bahwa ketika Kristus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, mencurahkan darahnya yang kudus, kemudian darahnya itu telah menyucikan kita dari segala dosa kita. Berapa kali Bapak Ibu? Satu kali. Itu penting. Dan itu sudah menjadi template orang-orang percaya saat ini. Harus menjadi template orang-orang percaya saat ini. Bahwa kita telah dikuduskan satu kali. Satu kali untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Berapa dosa yang dihapus? Segala. Titik. Tidak ada lagi penambahan, tidak ada lagi pengurangan. Karena Yesus itu sempurna. Pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan manusia itu sempurna. Tidak perlu ditambahkan dan tidak ada yang berkurang. Tidak perlu dikurangi. Amin ya Bapak Ibu. Kemudian dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa Kristus mati, kita semua percaya, kemudian telah ikut dibaptiskan di dalam kematiannya, kemudian telah dikuburkan juga. Kristus Yesus kemudian bangkit dari kubur itu, dan kita juga Bapak Ibu yang percaya kepadanya juga telah ikut bangkit bersama-samanya. Jadi kita juga akan hidup bersama-sama selamanya di dalam surga bersama Yesus. Jadi sangat jelas. Apa yang jelas? Apa yang jelas untuk kita? Di ayat yang 5 Bapak Ibu,
Kita lihat. Ditegaskan dan dikatakan oleh firman Tuhan ayat 5, Bapak Ibu kita lihat, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, apa yang terjadi? Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi pekerjaan yang Tuhan lakukan itu, dan kita semua orang-orang yang pastinya percaya, ya, amin, puji Tuhan Bapak Ibu, itu telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kita menjadi satu dengan kematiannya, tetapi juga kita menjadi satu dengan kebangkitannya. Dan puji Tuhan, semuanya pengalaman yang luar biasa tersebut bisa kita alami. Bisa kita alami, itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Kalau misalnya kita bilang bahwa mungkin banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang mungkin dialami oleh manusia, atau sukacita yang luar biasa. Kalau misalnya bilang, kalau saya dulu pertama kali saya bersaksi, saya mengatakan seperti ini. Saya pertama kali bersaksi pada waktu itu di kalau tidak salah di gereja yang di Lewiliang, ya, Gerika Lewiliang. Pada saat itu saya mengatakan bahwa sukacita terbesar saya, di sini saya pertama kali bersaksi, sukacita yang luar biasa yang saya alami di dalam hidup saya, ya, saya mengatakan seperti itu. Sukacita yang sangat luar biasa, yang paling luar biasa adalah waktu itu ketika saya lulus SMA. Saya bilang gitu, Bapak Ibu, karena memang itu kalau di dalam pendidikan di Indonesia kan kita wajib sekolah 12 tahun. Jadi ketika kita sudah lulus 12 tahun itu berarti rasanya kita sukacitanya luar biasa seperti itu. Bukan lulus SMA, tetapi masuk UNJ. Ini banyak sekali ralat ya, maaf. Masuk universitas itu pertama kali, universitas negeri, dan itu sukacita yang luar biasa. Kemudian setelah ibadah, saya mengatakan itu bukan sukacitamu yang terbesar, katanya. Loh, kenapa bukan, Pak? Saya bilang gitu. Itu bukan sukacitamu yang terbesar. Yang sukacitamu yang terbesar adalah ketika kamu mengetahui dirimu, kamu menjadi orang yang selamat. Terus setelah saya pikirkan lagi, iya, memang hanya itu sukacita terbesar saya yang saya miliki pertama kali. Ketika percaya, kemudian dimeteraikan dengan Roh Kudus, akhirnya saya menjadi orang yang selamat. Itu adalah harusnya menjadi sukacita terbesar. Kenapa? Karena tidak semua orang mempunyai keselamatan. Kenapa? Karena itu bergantung pada dirinya sendiri. Apakah dia mau percaya atau tidak? Nah, itu menjadi salah satu sukacita yang terbesar bagi kita sekarang, orang-orang percaya yang saat ini sudah hidup di zaman kasih karunia. Nah, tidak ada lagi kesalehan apapun, ya. Dengar baik, tidak ada lagi kesalehan kita sedikit pun sebagai dasar keselamatan. Jadi jangan bilang perbuatan saya mempengaruhi keselamatan saya, tidak. Ya, itu jelas sekali tidak ada lagi perbuatan atau tidak ada lagi kesalehan kita sedikit pun yang mempengaruhi keselamatan kita, karena itu semua sepenuhnya adalah pekerjaan Kristus. Seluruhnya adalah semata-mata pekerjaan Kristus sebagai wujud pengorbanannya di atas kayu salib, pengorbanan kasihnya kepada siapa? Kepada manusia. Amin ya, Bapak Ibu. Sampai saat ini, sampai di sini kita sepakat ya. Oke, kemudian selanjutnya, ini banyak sekali yang harus kita pertegas ya mengenai keselamatan. Bahwa apakah keselamatan kita ini melalui campur tangan yang lain, apakah ini hanya melalui pekerjaan Kristus ataukah apa? Nah, ini saya akan mengundang kita untuk membuka Efesus, Bapak Ibu. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ini mungkin ayat-ayat yang familiar ya, karena mungkin di depan sini sering sekali disampaikan oleh anak-anak sekolah minggu juga. Tapi dan ini memang harus menjadi salah satu ayat favorit gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya ayat favorit, ini juga salah satu ayat favorit saya. Satu orang boleh membacakan untuk kita Efesus 2 ayat 8 dan 9.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan. Nah, itu sekali lagi diingatkan dan diberitahukan dan disampaikan oleh firman Tuhan bahwa sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Sebenarnya kalau dalam terjemahan ya, kalau terjemahan lebih mendekati, jadi kalau otomatis kalau kita mau menyampaikan suatu teori ya Bapak Ibu, atau misalnya kalau dalam pelajaran itu harus yang mendekati, itu yang paling benar, harus yang mendekati yang paling benar. Dan di dalam kata-kata seperti ini, kalau ini kan sudah banyak terjemahan ya, sudah banyak terjemahan agar lebih mudah kita tangkap maksudnya ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia memang di sini oleh iman. Tetapi yang kalau kita lihat dari terjemahan bahasa Inggrisnya King James Version, di situ dibilang true faith, not by. Kalau by seolah-olah dia yang mengerjakan, iman itu yang mengerjakan, padahal bukan iman yang mengerjakan. Yang mengerjakan tetap Kristus. Tetapi medianya adalah iman. Lewat siapa kita bisa percaya bahwa pekerjaan Kristus itu nyata? Lewat iman seseorang. Dan kemudian selanjutnya di situ dikatakan itu bukan hasil usaha, itu bukan hasil usaha dari manusia. Jadi kita telah mengetahui dengan sangat jelas ya Bapak Ibu, di sini firman Tuhan jelas menegaskan bahwa pertama-tama kita melihat atau menilai siapa Kristen sejati berdasarkan Alkitab. Bukanlah siapa yang lebih kuat atau siapa yang lebih lemah dalam perbuatan-perbuatannya untuk Bapak Ibu, untuk menentukan keselamatan pribadinya. Tidak. Tetapi adalah siapa yang mempercayai atau mengimani kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, dan itu sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan bukan karena perbuatan-perbuatan. Jadi hanya melalui iman. Kita diselamatkan hanya melalui iman. Di luar sana banyak sekali orang yang belum mengenal atau mengetahui. Seperti pengalaman saya baru saja 2 hari yang lalu, karena kebetulan saya mempunyai rumah produksi di daerah Rawamangun. Kemudian senior saya datang. Dia mengajar di salah satu sekolah swasta, ya, sekolah swasta di Jakarta, sekolah Kristen swasta di Jakarta. Kemudian dia berbicara tentang dia mau melamar kerja di sekolah ini. Kemudian dia mengatakan di situ harus ada beberapa requirement ya yang harus dia lakukan. Kemudian satu saat entah yang menginterview dia mengatakan seperti ini, begini segala macam. Kemudian Bapak orang Kristen, dia bilang itu. Iya, saya orang Kristen. Itu mengatakan kepada guru yang mau mengajar ini, mau melamar ini, teman saya ini, senior saya ini, mengatakan bahwa berarti Kristennya ini Kristen seperti apa Bapak? Kemudian oh iya saya Kristen, tapi memang saya tidak pernah ke gereja, dia bilang gitu. Dia bilang saya tidak pernah ke gereja, begini segala macam, tidak pernah ke gereja. Kemudian si yang interview ini, oh Bapak tidak bisa kalau begitu Pak, karena memang di sini harus dimulai dengan karena sekolah Kristen, jadi otomatis memang keagamaannya harus kuat ya, dalam tanda kutip seperti itu. Ya masa guru mau mengajar di sekolah Kristen tapi gurunya sendiri tidak pernah bergereja. Ibaratnya kita nyuruh anak-anak kita ayo gereja tiap minggu, tapi kitanya tidak mau gereja gitu, ibaratnya seperti itu. Jadi tidak mungkin kita mengajarkan hal seperti itu. Kemudian si senior saya ini mengatakan iya, karena yang menginterview ini mengatakan bahwa iya kalau tidak bergereja ya Bapak tidak akan bisa masuk surga, dia bilang gitu. Kalau tidak bergereja tidak bisa masuk surga. Kemudian dibalas lagi sama senior, oh nggak bisa begitu Bu, nggak bisa begitu. Ya kalau misalnya dia tidak bergereja tapi dia berbuat baik seumur hidupnya, ya nggak mungkin lah nggak masuk surga. Pastilah masuk surga. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari kedua hal ini?
Yang bisa kita tangkap adalah mereka masih memperhatikan perbuatannya. Ya, si senior ini saya bilang kalau dia berbuat baik seumur hidupnya, masa nggak masuk surga? Nggak adil banget dong sama yang lain. Masa saya berbuat baik seumur hidup saya, terus perbuatan saya tidak dihitung Tuhan, ibaratnya seperti itu sampai saya mati? Ya pasti saya masuk surga. Dia mempunyai paradigma yang seperti itu. Tetapi yang menginterview mengatakan, ya kalau Bapak tidak ke gereja, ya Bapak tidak bisa masuk surga. Sama, perbuatan juga. Jadi ibaratnya ini pertentangan antara dua orang yang tidak percaya, yang ibaratnya yang kamu tentangkan tidak ada karena kamu dua-duanya sama gitu, ya kan? Kalau misalnya beda dengan kita, kalau kita ibaratnya mempertentangkan, ya memang kalau memang tidak bergereja, apakah bisa masuk surga? Bisa, kalau dia percaya. Berarti seperti itu. Itu kalau kita. Kalau orang lain kan mengatakan, ya kalau tidak gereja tidak bisa masuk surga. Kalau tidak berbuat baik, ya tidak masuk surga. Itu dengan kita pasti ada perbedaan. Tetapi dengan orang lain, kamu ngapain berdebat? Orang kamu dulunya sama kok. Aneh gitu. Apa yang mau kamu perdebatkan? Ya orang sama kok dua-duanya. Perbuatan yang kamu pikirkan untuk masuk surga. Nah, dari situ saja memang banyak sekali orang-orang yang belum mengerti apa konsep keselamatan. Dan itu saya percaya tidak ada di sini. Amin ya, amin. Bapak Ibu. Amin. Jelas. Mungkin semua juga yang yang menonton live streaming pada hari ini juga memang harus betul-betul tahu dan mengerti apa konsep keselamatan sebenarnya. Bahwa keselamatan hanya melalui iman. Hanya melalui iman kepada karya keselamatan Yesus di kayu salib. Amin ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Hal ini juga sekaligus, nah ini banyak sekali firman Tuhan yang memang selalu menguatkan kita, selalu mengingatkan kita. Hal ini juga menjadi hal yang mengingatkan kita kepada kebenaran kehendak Allah. Yang paling pokok, apa yang paling pokok Bapak Ibu? Banyak sekali sekarang kalau kebutuhan manusia sandang, pangan, papan, itu paling pokok, 3 itu. Ya, itu kebutuhan primer. Tetapi kita sebagai orang percaya yang dituntut oleh Tuhan juga punya tuntutan Bapak Ibu kepada kita orang-orang percaya. Ya, jadi kita jangan seenaknya sebagai manusia ketika kita sudah selamat, ya udah yang sudah selamat. Oh tidak berhenti sampai di situ. Kita menjadi manusia yang egois kalau seperti itu. Kalau kita sudah selamat dan berhenti sampai situ, kita memang selamat, kita masuk surga, tapi kita sebagai manusia itu menjadi manusia yang egois. Apakah itu dituntut oleh Tuhan menjadi manusia yang egois? Tentu tidak. Jadi Tuhan juga punya tuntutan untuk kita sebagai orang percaya. Kepada kita untuk apa? Supaya kita juga lebih diubahkan sebagai manusia yang benar-benar orang percaya. Kita punya titel, kita menjadi orang percaya, kita menjadi orang selamat. Jangan Bapak Ibu pikir bahwa kita menjadi orang selamat, oh ya udah. Bapak Ibu bisa ibaratnya kalau menjadi kewajiban itu orang selamat itu menjadi titel yang ibaratnya harus otomatis bisa disalurkan di dalam kehidupan. Apakah kamu benar-benar orang percaya tetapi perbuatanmu seperti itu? Nah, itu kan menjadi salah satu tanggung jawab yang besar sebagai kita orang selamat. Jadi bukan hanya titel, oh yang penting kita sudah selamat. Saya orang selamat. Tapi perbuatan saya apa menunjukkan saya orang selamat? Nah, itu yang harus kita lihat dari kebenaran kehendak Allah. Nah, ada kebenaran yang pokok bagi manusia sebagaimana dikatakan Bapak Ibu, kita akan membuka 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Nah, ini salah satu ayat yang luar biasa juga ya. Mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah mendengar ini. Mungkin sering disampaikan oleh pelayan firman. 1, 2, 3, 4. Jadi 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Satu orang boleh membacakan untuk kita. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, itulah, terima kasih Bu. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Apa Bapak Ibu? Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Oke, sampai situ dulu. Agar semua orang diselamatkan. Jadi keinginan Tuhan Yesus, keinginan Yesus sendiri adalah agar semua manusia diselamatkan. Ya, itu keinginan. Atau ibaratnya ini yang harus kita ketahui dulu dari kehendak Tuhan, bahwa
semua orang semua orang diselamatkan. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Dan, nah itu ada kata dan, berarti yang kedua, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi ada dua kehendak Allah. Yang pertama adalah menghendaki semua orang diselamatkan, kemudian yang kedua supaya mereka memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, ini berarti yang telah diselamatkan ini, nah begitu ya, yang telah diselamatkan ini harus datang kepada pengetahuan akan kebenaran Allah. Jadi tidak semata-mata hanya diselamatkan Bapak Ibu, ya, yaitu mempelajari firman. Firman apa? Firman banyak, ya kan? Firman banyak, dan firman itu harus dibagi dengan tepat dan benar sesuai dengan ibaratnya kalau bisa kita bilang kurikulum dari orang-orang percaya, ya. Firman ini adalah pelajaran, tapi firman ini juga harus bisa kita bagi, mana yang untuk kita, mana yang untuk bangsa pilihan Tuhan atau umat kepunyaannya, yaitu bangsa Israel. Mana yang ditujukan untuk mereka dan mana yang ditujukan untuk kita sebagai orang-orang yang hidup di zaman kasih karunia ini. Nah, maka tidak heran dari sini kita lihat Bapak Ibu, anak kecil pun yang dianggap manusia yang lemah, ya, dalam perbuatan-perbuatannya tetap bisa diselamatkan. Tetap bisa diselamatkan oleh kasih karunia Allah, ya, hanya melalui imannya. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi kalau di beberapa gereja mungkin masih mengatakan bahwa kalau tidak, jadi ada patokan Bapak Ibu, kalau belum berumur segini itu berarti dosanya masih ditanggung oleh orang tua. Wah, hebat sekali, enak sekali memang anak-anak seperti itu, ya. Masih ditanggung oleh orang tua gitu. Nanti setelah sudah lulus, ya, sudah melewati umur, baru akhirnya dia bisa menanggung dosanya sendiri. Itu logika dari mana Bapak Ibu? Ya, masa yang dia mengerjakan, kamu yang mengerjakan, kok saya yang menanggung? Apa? Gak adil lah. Ibaratnya seperti itu. Kalau untung oke, kamu yang mengerjakan tapi saya yang dapat hasilnya, oke, gitu kan. Tapi kalau misalnya dia mengerjakan yang jelek, ibaratnya seperti itu, tapi saya menanggung akibatnya, tidak mungkin. Tidak mungkin lah seperti itu. Dan Tuhan tidak adil seperti itu. Itu dihilangkanlah pemikiran-pemikiran seperti itu, ya. Dihilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu, dihilangkan pengajaran-pengajaran seperti itu, dan kita melihat apa yang benar. Melihat apa yang benar. Apakah itu ada memang dikehendaki oleh Allah seperti itu? Apakah memang firman-Nya valid? Kalau tidak, jangan. Ya. Jangan ditambahkan, jangan dikurangi. Terkutuk kalian semua kalau seperti itu. Kalau banyak yang seperti itu menambah-nambahkan firman Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Kita harus lihat, kita harus telaah dengan baik dan benar. Kemudian hanya oleh iman, hanya melalui iman, ya, bukan dengan perbuatan-perbuatan yang diperhitungkan oleh Allah, ya. Tidak dengan perbuatan-perbuatan perbuatan itu tidak diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran, tetapi melainkan cukup hanya oleh iman. Kemudian oleh sebab itu kita melihat berdasarkan kebenaran firman Tuhan bahwa tidak ada orang yang benar jika dinilai dari faktor eksternal. Perbuatan itu eksternal, internal itu adalah iman kita sendiri, ya. Hal ini jelas dikatakan Bapak Ibu. Kita akan membuka Roma pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan 18. Roma pasal yang ketiga ayat 10 sampai 18. Nah ini saya langsung bacakan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah,
kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasan mereka ditinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ini wujud kita kapan Bapak Ibu? Dulu. Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang benar. Seorang pun tidak. Jadi tidak ada yang bisa mengatakan karena saya sudah berbuat baik seumur hidup saya, dari saya lahir sampai seumur hidup saya, terus saya mati tanpa meninggalkan jejak perbuatan jahat sedikit pun. Tapi dibantah sama ayat firman Tuhan ini. Dikatakan tidak ada yang benar. Jadi perbuatan Bapak Ibu itu tidak berpengaruh besar untuk keselamatan Bapak Ibu. Jadi jangan bilang saya mengerjakan sendiri keselamatan saya, karena banyak di luar sana yang berpikiran seperti itu. Dan itu pemikiran yang salah. Di hadapan Allah semua manusia sama. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semuanya telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi ya Bapak Ibu, penting kita ketahui bahwa dan bersyukur akan hal ini kepada Tuhan, karena oleh kasih karunia Tuhan kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Amin ya. Amin Bapak Ibu. Dalam penebusan segala dosa kita oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Ya, itu penting buat kita. Jadi kalimat saya yang di awal sebelum saya memulai khotbah tadi, kita juga harus terus memperjuangkan keselamatan kita. Amin. Itu dia tadi. Jadi tidak terkecoh lagi ya Bapak Ibu ya. Amin. Soalnya tadi sempat kita harus memperjuangkan sebagai manusia kewajiban kita. Amin. Ya. Tetapi kita juga harus memperjuangkan keselamatan kita. Amin. Amin. Jebakan. Karena di dunia ini banyak sekali jebakan Bapak Ibu. Ya, apalagi kita orang-orang yang percaya. Untuk orang-orang percaya, kalau tidak mengerti pasti amin, amin. Wah, bagus sekali firmannya apa? Ya, itulah. Amin, amin. Wah, pendetanya ini bagus sekali memang firmannya. Wah, karena memang kata-katanya diurut dari awal sampai akhir, bagus. Oke. Terus pendetanya bilang amin, amin. Padahal salah. Ya, jebakan. Jadi harus jeli Bapak Ibu. Amin ya. Kita sebagai orang percaya harus jeli. Oke, kemudian yang kedua, kehendak Allah apa tadi? Memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, kita akan melihat topik kita sebagai orang yang selamat. Apakah hanya cukup selamat? Tetapi kehendak Tuhan mengatakan bahwa kita harus memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sekarang ini sesudah kita mengetahui kasih karunia yang telah menyelamatkan kita Bapak Ibu, semua yang menonton juga di live streaming ini, ketika kita percaya, kita sepakat, ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya, sebagai jaminan. Roh Kudus itu juga sebagai jaminan dari segala sesuatu yang telah Allah janjikan kepada kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Kemudian selanjutnya pertanyaannya bahwa yang harus kita jawab sebagai orang percaya, jadi untuk apa Allah menyelamatkan kita sehingga Ia pun memberikan kepada kita kesempatan hidup di dunia ini? Ya, itu penting kita jawab. Kemudian saya akan membawa Bapak Ibu semua untuk membuka 1 Korintus 10, 1 Korintus pasalnya yang ke-10, 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-23 dan 24. Apakah semua perbuatan itu penting? Apakah semua perbuatan itu baik yang dikerjakan oleh orang-orang, yang dikerjakan oleh manusia? Kita boleh bersama-sama membacanya ayat 23 dan 24. 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. 24. Janganlah seorang pun ia mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Bapak Ibu, apa yang ditegaskan dalam kebenaran firman Tuhan yang baru kita baca? Di situ dikatakan segala sesuatu diperbolehkan. Benar, ada kata benar. Tetapi ini berarti sanggahan. Bukan segala sesuatu berguna. Bergaul boleh? Bergaul sama siapa saja boleh? Boleh. Tetapi ada yang lebih berguna, betul? Bergaul dengan siapa?
saudara seiman. Tuhan tidak melarang kita bergaul, tetapi Tuhan menuntut kita untuk bergaul, lebih bergaul dengan orang-orang yang percaya, orang-orang yang seiman. Karena bergaul itu bisa menjadi hal yang tidak berguna kalau kita bergaul dengan orang yang salah, orang-orang yang tidak selamat. Tapi bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak selamat, betul ya? Karena di dunia ini kita membutuhkan mereka. Kita hidup di dunia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan siapa saja. Seperti itu. Dan bisa menjadi hal yang lebih tidak berguna lagi kalau kita lebih kebanyakan bergaul dengan mereka. Dan Paulus tegaskan bahwa betul sekali sekarang ini kita sebagai anggota gereja tubuh Kristus di dalam Yesus, kita ini sebagai orang-orang yang telah merdeka dari segala dosa dan maut, tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah sampai selama-lamanya. Nah, tetapi karena kita ini adalah buatan Allah, ciptaan baru yang diciptakan dalam Kristus Yesus, jadi Allah sendiri mau agar kita hidup di dalam perbuatan baik. Jadi itu tuntutan Allah, tapi bukan untuk keselamatan. Amin ya Bapak Ibu. Tuhan juga menuntut perbuatan kita, tapi bukan untuk melakukan keselamatan. Karena keselamatan murni hanya pekerjaan Kristus. Jadi yang harus kita ingat baik-baik yang Paulus tegaskan di dalam ayat ini, bahwa setiap perbuatan yang ingin kita lakukan setiap hari, ya Bapak Ibu, dalam setiap keputusan yang kita buat, kita mempunyai keputusan di dalam kehidupan kita. Ada yang baik, ada yang benar. Itu conditional. Haruslah yang berguna. Apa tadi di situ dikatakan? Haruslah yang berguna. Kemudian haruslah yang membangun. Keputusan kita sebagai orang-orang percaya harus kita melihat, apakah keputusan itu benar? Kalau kita lihat benar, oke. Tapi apakah itu keputusan itu berguna? Karena setiap keputusan pasti benar menurut perspektif orang dan pandangan beberapa orang, masing-masing orang. Tetapi untuk melihat perspektif apakah itu berguna sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, belum tentu Bapak Ibu. Apalagi membangun. Jadi kita sebagai orang percaya, ya, mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang selama kita hidup di dunia ini harus kita melihat, harus kita putuskan bahwa apakah hal itu berguna. Haruslah juga yang membangun. Membangun apa? Membangun iman. Apakah hanya membangun iman kita Bapak Ibu? Tidak, membangun orang lain juga, membangun iman orang lain. Karena di situ dikatakan ayat 24, jangan seorang pun mencari keuntungan sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Tidak hanya membangun iman kita, tetapi juga membangun iman orang lain. Itulah yang dikehendaki oleh Allah, yang berguna dan membangun. Amin ya Bapak Ibu. Nah, itu dia. Tidaklah benar sama sekali apa yang dituduhkan oleh orang yang belum mengenal kasih karunia. Apa yang dituduhkan? Bahwa jika kita percaya, kita pasti telah kita diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Berarti kalau sudah sampai situ, boleh dong kita berbuat hal-hal yang tidak benar. Apakah itu sesuai yang dikatakan oleh firman Tuhan? Tidak. Karena mungkin Bapak Ibu pernah temui orang-orang di luar sana yang mengatakan, yang tidak menerima bahwa keselamatan itu hanya oleh iman, tidak dikerjakan. Apa yang dikatakan? Apa salah satu alasan mereka untuk ibaratnya untuk menggoyahkan kita? Apa salah satu alasan mereka untuk ibaratnya untuk menepis semua pernyataan yang sesuai dengan firman Tuhan? Pasti mereka mengatakan bahwa berarti bebas dong kita melakukan hal-hal yang tidak benar kalau memang perbuatan tidak dihitung untuk keselamatan. Gampang sekali, gampang. Kalau bilang gampang, memang gampang. Cuma percaya. Tapi mereka tidak menerima itu.
alasan-alasan yang mereka buat adalah salah satunya seperti ini. Mereka masih mencampurkan perbuatan untuk keselamatan. Berarti bebas dong kita melakukan hal-hal yang jahat. Tunggu dulu. Kamu jangan bikin opini sendiri. Lihat firman Tuhan. Apakah benar setelah kita diselamatkan kita boleh melakukan hal-hal yang jahat? Validkah dengan firman Tuhan? Tidak. Jadi jangan bikin opini-opini sendiri. Sesuatu hal yang ingin mencampur adukan tentang keselamatan itu tidak bisa. Selamat melalui iman hanya oleh pekerjaan Kristus. Tidak ada adil apapun. Kita yang dituntut apa? Hanya percaya. Berbuat. Jadi kita bebas tidak berbuat, bebas berbuat seenaknya. Tidak juga. Kenapa? Karena Tuhan menyuruh kita untuk melakukan hal yang baik. Itu dia yang penting kita sadari dan kita menjadi template juga sebagai orang-orang percaya kepada kita mengenai perbuatan. Amin ya Bapak Ibu. Oke, baik. Kemudian, nah ini banyak sekali penegasan-penegasan yang Paulus lakukan kepada jemaat-jemaat dan terutama juga kepada kita di 1 Korintus 6 ayat 20. Kita agak mundur sedikit. 1 Korintus 6 ayat 20 ini salah satu ayat yang familiar juga. Di situ dijelaskan bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Stop sampai situ kah? Tidak. Karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu. Dituntut kita untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita. Karena apa? Karena kita sudah lunas dibayar. Jadi itu bentuk ucapan syukur kita karena sudah diselamatkan. Setelah kita diselamatkan, kita wajib memikirkan bersama apakah yang saya lakukan hari ini bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan Yesus atau tidak. Apakah keputusan-keputusan saya hari ini membangun iman saya, membangun iman orang lain kah, atau tidak membangun sama sekali untuk keduanya? Ingat ya Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang mungkin yang menonton di live streaming ini juga, bahwa kita harus bahwa Allah itu selalu konsisten Bapak Ibu. Allah itu selalu konsisten dengan sifatnya, bahwa ia tidak akan memaksa siapapun untuk menjadi percaya dan diselamatkan. Tidak ada paksaan. Baik sekali memang Tuhan Yesus. Tidak ada paksaan. Dia rela mati mengorbankan dirinya, tapi kita tidak dipaksa untuk percaya. Kita tidak dipaksa untuk percaya. Tetapi firman-Nya mengatakan bagi siapa yang percaya, dia pasti diselamatkan. Jadi pilihannya tetap di kita. Apakah kita mau percaya? Apakah kita mau selamat? Ataukah tidak? Apakah kita mau diselamatkan? Ataukah kita mau menjadi orang-orang yang akan dibinasakan nantinya? Itu ada di pilihan manusia. Itu adalah pilihan kepada kita, yang ditujukan kepada kita. Tuhan Yesus tidak memaksa. Jadi beruntunglah kita orang yang sudah percaya. Karena sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kita tahu tempatnya di mana. Jadi orang-orang bilang saya orang Kristen, saya orang Kristen Bapak Ibu. Saya orang Kristen. Wah, bagus nih kalau orang Kristen otomatis pengikut Kristus. Setelah ditanya siapa, berarti semua yang ada di sini pasti masuk surga? Langsung diam. Loh, tadi katanya Kristen. Arti kata Kristen pengikut Kristus. Sekarang Kristusnya di mana? Di surga. Di surga. Berarti Bapak Ibu harus ke diam. Harus ke surga. Mereka tidak lantang. Kalau kita kan sudah enak. Pengikut Kristus kita pengikut Kristus. Kristus di mana? Di surga. Di surga. Berarti kita kemana? Surga. Kita ke surga. Jelas. Kalau itu. Luar sana masih banyak ya setengah-setengah. Keselamatan tidak boleh setengah-setengah Bapak Ibu. Tidak ada setengah-setengah. Percaya, selamat. Tidak. Neraka. Surga. Selesai. Nggak ada aduh ntar deh. Sabar deh. Di tengah-tengah dulu. Mana nggak ada. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa nebeng, nggak bisa. Bisa kamu, aku. Mulai dari kecil seperti itu. Ya. Pasti mulai dari kecil seperti itu.
Selalu, siapapun itu, saya juga, semua Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu, Juan, Gracia, siapa lagi, Abraham, semua Joshua, gak bisa nebeng ke Bapak Ibunya, gak bisa. Tuhan tolong, gak bisa, suruh saya bilang gak bisa. Dia, saya, kamu, kita semua individual di sini untuk selamatan. Tidak bisa nebeng ke siapapun. Jadi, oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus bersyukur karena kita sudah menjadi orang-orang yang diselamatkan. Amin ya. Dan begitu pula dengan halnya, kita lanjutkan, begitu pula dengan hal yang sesudah kita diselamatkan. Allah juga tidak memaksa kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk melayani Tuhan. Konsisten ya. Keselamatan tidak dipaksa. Tidak disuruh, ibaratnya ya kalau kamu melakukan perbuatan-perbuatan baik silahkan. Kalau tidak ya terima resikonya. Itu kembali lagi kepada kita, manusianya. Ya, perbuatan-perbuatan baik itu untuk melayani Tuhan. Meskipun pastinya Tuhan akan menghimbau kamu harus berbuat baik. Perbuatan baik itu. Nah, semua itu kita lakukan, ya, harus kita lakukan dengan satu sikap yang berkenan kepada Tuhan, yaitu dengan kerelaan hati. Kerelaan hati dengan sikap Bapak Ibu semua untuk melakukan kewajiban sebagai manusia untuk mengambil keputusan adalah dengan kerelaan hati, terutama untuk melayani. Jadi melayani Tuhan itu bukan sesuatu hal yang bisa dikategorikan paksaan. Jangan menjadi paksaan untuk melayani Tuhan. Tuhan sendiri tidak mau seperti itu. Jemaat Korintus Bapak Ibu dalam hal ini tidak menunjukkan keteladanan iman. Terlalu banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Karena kalau bisa kita lihat dari jemaat Korintus ini tidak ada yang konsisten. Tidak ada yang konsisten di dalam hal membangun pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah mereka sebagai jemaat orang kudus. Jadi tidak heran memang banyak sekali orang-orang jemaat-jemaat Korintus ini yang tersandung dan karena masih melihat kepada perbuatan-perbuatan sesamanya dan bukan melihat perbuatan-perbuatan Kristus yang sempurna. Dan itu tidak boleh terjadi bagi kita orang-orang yang sudah selamat. Nah, kemudian kita akan melihat lagi bagian firman Tuhan sedikit lagi Bapak Ibu. Kolose 3 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Kolose pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-23 sampai 2 dengan 24. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. 23. Apapun yang telah kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk manusia dan bukan untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan dibalik. Jadi siapa yang pertama? Tuhan. Kita harus melihat Tuhan. Segala sesuatu hal yang kita lakukan di dunia ini, apalagi untuk pelayanan, itu kita lihat semuanya kita persembahkan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan itu harus menjadi hal yang valid, fix, tidak bisa diganggu-gugat. Kalau kamu mengerjakan sesuatu hanya untuk manusia, jangan. Saya bilang jangan. Karena Tuhan menuntut, atau firman Tuhan mengatakan kamu harus melakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhannya dulu. Jadi kita melihat Tuhannya. Kita mengerjakan sesuatu, kita melihat Tuhannya. Jangan melihat manusia. Karena kalau kita melihat manusia, di situ mulai kejatuhan, Bapak Ibu. Pasti. Itu dia. Kalau kita melihat manusia. Kemudian, setidaknya ada 2 hal yang perlu ditekankan. Nah, setiap kali berbuat sesuatu, tentu kita harus melihat bukan dari manusia, karena alasannya bukan karena manusia. Ya. Kemudian yang harus kita lihat adalah ketulusan hati kepada Tuhan.
Bapak Ibu. Ketulusan hati kepada Tuhan. Dan di situ dikatakan ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian. Kita akan menerima bagian, Bapak Ibu. Yang ditentukan bagimu sebagai apa? Sebagai upah. Sebagai upah. Balasannya adalah upah. Karena Tuhan berjanji upahmu besar Di surga. upahmu besar di surga. Nah, itu. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Jadi percayalah. Kemudian dan sebagai bonusnya lagi apa? Ada bonus lagi kita di dunia ini. Tuhan berjanji akan menyertai kita dalam damai sejahtera. Amin ya. Amin. Amin Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita semua sampai kepada kesimpulan dari pembahasan kita. Cukup panjang kita membahas ini. Kemudian untuk hari ini kita akan melihat dulu satu ayat Roma pasalnya yang ke-6. Ini ada firman Tuhan. Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 sampai dengan 11. Kita akan bersama-sama sebagai ayat penutup. 1, 2, 3. Dan maaf saya yang salah. Ya, Roma 6 ayat 5 sampai 11. 1, 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat terakhir, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan di sini yang telah kita baca semua hari ini dan seterusnya, bahwa ini adalah kunci berhasil kita untuk menjalani kehidupan sebagai orang-orang percaya. Kita harus memahami baik betul, ya, dengar sekali lagi Bapak Ibu, kita harus memahami dengan baik siapa kita sebenarnya di dalam Kristus. Amin. Kita harus memahami baik posisi kita. Kita harus memahami baik status kita. Tidak hanya status, kita harus memahami baik perbuatan praktis kita. Dan itu jangan dicampur adukan. Itu sebagai tandanya kita mengemban titel orang percaya, orang yang sudah diselamatkan. Kita telah dibaptis di dalam Kristus melalui kematiannya terhadap dosa. Artinya kita juga telah mati juga terhadap dosa. Kita juga sudah bersama-sama dibangkitkan. Dan kita sudah menerima hidup yang baru selamanya. Amin. Sehingga kita juga sudah layak. Jadi kalau ada kata-kata layakkanlah saya, layakkanlah jemaatmu ini ya Tuhan, apakah memang sebenarnya kita sudah layak atau belum? Secara status kita sudah layak. Secara status kita sudah layak. Tetapi secara praktis mungkin masih ada proses. Seperti itu. Jadi kita sudah layak untuk memuji, kita sudah layak untuk memuliakan Tuhan melalui seluruh pelayanan. Jadi jangan bilang, aduh, saya belum layak ini untuk melayani Tuhan, untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Tidak. Itu harus dihilangkan. Dan yang paling penting adalah kita melayani dengan ketulusan hati. Kita melihat siapa Bapak Ibu? Melihat Tuhan. Dengan kita melihat Tuhan, kita bisa tulus. Kalau melihat manusia, kita tidak akan bisa tulus. Itu yang penting bagi kita. Dan semua orang ingat,
semua orang membutuhkan pelayanan kita dalam bentuk apapun itu. Siapapun yang mengerjakan dalam bentuk apapun itu, siapapun orangnya, orang itu pasti butuh pelayanan kita. Jadi jangan ragu untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Karena Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan ke dalam hidup yang kekal dan juga memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi apakah, pertanyaannya balik lagi, apakah kita mau atau tidak? Dan saya rasa kita semua harus mau. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin ya, Amin. Bapak Ibu. Tidak ibaratnya tidak hanya di dalam gereja, tapi juga di luar. Kalau di luar mungkin kita punya cara. Jadi menyampaikan Injil itu banyak caranya. Jadi kita tinggal pilih saja sesuai dengan kondisi. Seperti apa. Yang penting tidak menjadi batu sandungan bagi orang percaya. Tidak menjadi batu sandungan, tidak merusak relasi. Seperti itu. Jadi jangan, ibaratnya itulah berhikmat, ya. Itulah berhikmat, Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya juga harus terus berhikmat. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga untuk pemberitaan firman Tuhan yang panjang ini. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Banyak kami diperingatkan tentang apa yang harus kami lakukan sebagai orang yang telah diselamatkan Bapak Ibu. Banyak sekali hal yang baik Tuhan, banyak sekali hal yang diperbolehkan, tetapi kami diingatkan banyak hal yang kami juga harus memikirkan apakah itu berguna bagi kami Tuhan, berguna bagi kami yang sudah menjadi orang selamat, dan kami harus melakukan hal yang berguna. Tidak hanya berguna, tetapi kami juga harus melakukan hal yang membangun. Bukan kepada diri kami sendiri Tuhan, tapi juga kepada orang lain. Kau terima kasih sudah memberikan pencerahan kepada kami, dan juga Kau telah menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih untuk jemaat yang sudah mendengarkan, kiranya firman-Mu ini bisa kami pegang teguh dan kami juga bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami siap mau diperbaharui terus menerus, dan kami juga siap mengambil bagian dalam melayani Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan acara kami. Kau kiranya sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.